Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan pimpinan Majelis Nurul Hidayah, segenap para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini masih dapat bersama-sama melaksanakan rutinitas kita, yaitu Majelis Taklim Nurul Hidayah. Tentunya mudah-mudahan kehadiran kita sampai pulang nanti dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Amin Allahumma Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin dikasihi oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah. Bahkan ketika hidup di dunia, sampai dalam kubur, bahkan sampai nanti ketika menghadapnya. Akan tetapi tentu itu harapan dari semua manusia yang tidak mungkin semua manusia itu akan mendapatkannya. Itu semua tergantung dari apa yang dilakukan ketika dia hidup di dunia. Apakah dia itu melaksanakan yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya, atau justru dia melakukan yang dilarang Allah dan meninggalkan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Nasib baik buruknya kita di dunia, di alam barzakh, bahkan sampai nanti di akhirat, itu semua sesungguhnya kita yang menentukan, tergantung ikhtiar kita sampai di mana. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun la yadur ilaihimul khaliqu yaumal qiyamati wa la yuzakkihi. Ada 7 golongan nanti oleh Allah tidak akan dipandang dengan pandangan rahmah pada hari kiamat. Bahkan 7 golongan ini tidak akan pernah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhumun nara, dan bahkan orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Na'udzubillah. Apa dari 7 golongan itu? Yang pertama adalah al-fa'il wal maf'ulu bihi, yaitu orang yang mengerjakan dan yang dikerjakan. Maksudnya apa ini? Orang yang lesbi. Kalau lelaki pasangannya sama lelaki, perempuan sama dengan perempuan. Kalau di zaman Nabi Lut itu disebut dengan liwat. Maka disebut kaum Nabi Lut itu karena dia itu sukanya dia sesama jenis, perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Jadi zaman Nabi Lut itu kalau ada orang ganteng itu mau dijaga itu. Kalau tidak dijaga bisa hilang, diculik. Nah sekarang, di zaman sekarang sudah banyak orang seolah-olah menghalalkan LGBT. Kan banyak nih nikah dengan sesama jenis. Itu namanya disebut dengan liwat kalau di zaman Nabi Lut. Dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ini orang otaknya sudah miring kalau yang mau seperti itu. Untuk apa main anggar deh? Lalu main anggar dia yang suka. Nah itu dilaknat oleh Allah yang pertama. Jangan pernah kita melakukan hal itu. Yang kedua, wan nakihu biyadihi, yaitu orang yang masturbasi, orang yang melampiaskan nafsunya itu dengan tangannya. Kalau bahasa Mendurunya ekor cok, onani kalau bahasa Indonesianya. Jadi udah tidak mampu melihat foto atau melihat di TV dan sebagainya, kemudian tangannya jadikan jodohnya. Itu orang yang tidak akan mendapat rahmah Allah, orang yang melakukan hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanakihul bahimah, yaitu orang yang mensetubuhi binatang, mau ayam ke atau sapi, nafsu dia menikahi binatang, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapat rahmah Allah orang begitu. Bahkan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya apa? Wa nakihul mar'ati min duburiha, yaitu suami atau lelaki yang mensetubuhi istrinya lewat jalan belakang. Bukan dari belakang, dari belakang, Pak. Silakan am. Yang bagian belakang atau bagian dubur itu tidak boleh. Kalau melakukan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu jalur spitting. Itu pipa spitting, itu tidak boleh.
Nah itu. Terus yang selanjutnya wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Jadi orang yang menikahi ibunya dan anaknya. Ini ibunya udah dinikahi, akhirnya bergilir ke anaknya gitu. Baik itu disatukan sama-sama dinikahi dua-duanya ataupun salah satu. Jadi kalau sudah menikahi ibunya, maka haram dia menikahi anaknya. Kalau sudah menikahi anaknya, maka haram dia menikahi ibunya. Tidak boleh. Kalau belum didukhul, dia udah nikah nih. Udah nikah dengan mamanya, akad nikahnya selesai, tapi belum sempat kumpul tidur. Kemudian ditalak, ganti ke anaknya. Tetap tidak boleh. Karena hukumnya dia itu sudah bernasab ya. Tidak boleh. Dikumpul itu tidak boleh. Kalau dua-duanya ibu sama anak sama cantik, ambilnya salah satu. Jangan lalu dua. Kalau itu kejadian selain nikahnya tidak sah, itu hukumnya zina dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu wazani bihalili jarihi, yaitu orang yang ngorak bini tetangga. Nah, jadi mencium bini itu boleh apa tidak? Mencium bini boleh apa tidak, Bu? Tunggu dulu, bini siapa dulu? Mau bini seorang tak boleh, mah. Mau bini tetangga saya cubu-cubu parang nanti melayang. Jadi tidak boleh. Makanya bapak-bapak itu kalau dibilang lebih sayang kepada anak, saya tidak percaya saja. Coba saya mau tanya, Ibu. Seorang suami itu lebih sayang kepada istri atau kepada anak? Hah? Seorang suami lebih sayang kepada istri apa kepada anak? Hah? Lebih sayang kepada istri, Bu. Jadi kalau suami datang lihat anaknya digendong tetangga, malah dia suka, terima kasih. Coba sekali dia datang istri digendong tetangga, berarti lebih sayang istri. Ini tak boleh. Jadi kalau punya seorang silakan, tapi mempunyai tetangganya tak boleh. Oh tetangga, kalau bukan tetangga Pak Kiai, ya sama maksudnya. Mafhum muwafaqahnya namanya. Sama. Mau tetangga bukan tetangga, kalau punya orang tidak boleh. Tidak boleh, Bu. Ada pencuri, Bu, 2 orang. Kerjanya tiap malam nyuri. Tiba-tiba dia nyuri satu buah rumah. Karena cuma 2 orang, yang satu mantau di halaman, yang satu masuk ke dalam rumah. Ternyata rumah tak dikunci. Masuk ke dalam rumah, celingak-celinguk dia cari kamar. Setelah dalam kamar dia dibuka, kamar pun tak kunci. Setelah terbuka kamar diintip, dia kena dia mundur dia, Bu. Si pencuri ini mundur. Akhirnya dia datang ke kawannya. Apa kata dia? Aku kalau di sini tidak berani mencuri. Kenapa? Kita tiap malam tidak pernah gagal. Kenapa malam ini kau lalu tidak berani? Ini pemilik rumah ini lain dengan pencuri, dengan tempat yang dicuri sebelumnya. Ini raksasa nih. Suaminya di sini ini raksasa. Kok bisa katanya mana ada raksasa sekarang? Kau tak percaya? Kau tak percaya? Ayo ikut aku. Dibawa masuk, dipedagang intip ke dalam kamarnya. Ah, kau lihat tuh, lihat. Anaknya jak yang nyusul lebih besar dari mamanya. Bagaimana bapaknya? Padahal yang nyusul itulah bapak. Bapaknya dikira anaknya yang lagi nyusul lebih besar dari mamanya. Tak berani gitu. Yang anaknya lebih besar dari mamanya, mundur bapaknya. Seperti raksasa. Padahal memang jangan bapaknya yang kebetulan lagi nyusul. Dikira anaknya gitu. Terus yang terakhir, yang ketujuh, wal mutijarahu hatta yal'anahu, yaitu orang yang suka usil, suka mengganggu, suka menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, orang yang beriman itu yang akan menjadi umatku, yang akan kubela nanti di padang mahsyar, ketika orang itu tetangganya bisa selamat dari lidah dan tangannya. Kalau tetangganya tak bisa tenang karena lidahnya, tetangganya tak bisa tenang karena tangannya, maka orang itu bukan bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengganggu tetangga itu tidak boleh, tidak boleh, dilarang oleh agama. Apalagi hatta yal'anahu, apabila tetangganya itu sampai sakit hati, sampai kemudian tetangga yang disakiti itu mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata kotor. Itu akan dilaknat orang yang suka mengganggu seperti itu. Jadi hati-hati. Kenapa agama Islam ini begitu menjaga dengan tetangga? Karena yang lebih tahu ketika kau sakit bukan saudaramu. Yang lebih tahu kalau engkau itu lagi membutuhkan apapun itu bukan saudaramu, tetapi tetanggamu. Benar tak?
Tapi fakta hari ini justru banyak orang yang suka berkelahi dengan tetangga. Gara-gara bebeknya, gara-gara ayamnya, gara-gara lakinya ngintip bininya. Macam. Jadi kita jemaah Nurul Hidayah ini hati-hati Bu. Kalau ada tetangga yang kita Bu, udah kita diam saja, biarkan. Ada malah lejuknya dia akan mampu bang ngomong 24 jam siang malam. Tunggu dia berhenti, tunggu capek. Asal udah ada bunyi lagi, oi, lanjutlah. Kata tetangga dia jawab, tunggu lo, aku capek istirahat lo. Perlu dibelikan mic ya dek. Ya Allah, jangan. Enggak perlu diladek. Masing-masing kita harus menjaga. Ibda bid'ah. Ketika setiap rumah bisa menjaga akhlak, setiap rumah bisa menjaga akhlak, tidak saling mengganggu, maka itulah yang disebut dengan kedamaian, ketenangan gitu. Apalagi kita ini yang banyak kalau di Indonesia ini, kalau tetangga kita itu bukan hanya tetangga, tapi yang banyak itu dialah keluarga kita juga, saudara kita, sepupu kita. Selain menjadi tetangga juga dia adalah saudara kita. Makanya harus kita saling hargai, saling menghormati agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak tergolong dari 7 golongan yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW tadi yang telah saya sampaikan itu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.